Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda juga bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik ya, tentang gereja yang diselamatkan. Ya, gereja yang diselamatkan. Nah, mungkin bagi banyak orang Kristen mengatakan, oh jangan bahas gereja deh. Kayaknya gereja nggak penting deh, kita yang penting percaya Yesus, yang penting kita sudah percaya Yesus, kita selamat. Nah, apalagi banyak orang menggunakan argumen ketika seorang penjahat yang di atas salib bertobat ya. Dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu ada di Lukas 23 ayat 43. Nah, ayat ini kan dikatakan adalah suatu janji bahwa penjahat yang bertobat itu akan diselamatkan, akan masuk Taman Firdaus. Padahal penjahat ini tentu saja belum dibaptis, belum menerima pencurahan Roh Kudus, belum peristiwa Pentakosta gitu ya. Nah, ini bisa selamat, artinya nggak perlu gereja kan. Orang kan berpandangan seperti itu, nggak perlu baptis kan. Nah, buktinya ini penjahat ini bisa diselamatkan. Nah, yang harus kita ingat adalah tidak mungkin penjahat ini yang bertobat ini tidak mungkin dia mencabut pakunya, dia turun dari salib lalu dia menunggu 50 hari lagi supaya dia dibaptis. Tidak mungkin, gak ada waktu bagi dia. Seperti tidak mungkin Bapak Abraham juga, Bapak Abraham kan masuk surga. Tidak mungkin Bapak Abraham berumur ribuan tahun tidak mati-mati, dia harus menunggu Tuhan Yesus dulu, lalu menunggu gereja berdiri, lalu dia dibaptis, lalu dia baru masuk ke surga. Jadi kita bisa melihat memang ada orang yang diselamatkan oleh karena imannya dia. Oleh karena imannya dia bisa karena imannya dan kasih karunia Tuhan, maka dia bisa diselamatkan. Tapi bukan berarti apa yang Tuhan sampaikan tentang masa era gereja itu menjadi suatu hal yang patah gitu argumennya. Tidak mungkin. Kebenaran jadi patah, tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus benar-benar memberitahukan tentang akan masa gereja, yaitu di mana Roh Kudus tercurah. Kalau kita lihat ya, kita buka di Matius 16 ayat 18 ya. Di sini Tuhan Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau bahasa Indonesia dikatakan jemaatku. Nah, di atas batu karang, yaitu Petra itu, bukan Petros ya, Petra yaitu Tuhan Yesus itu, di atas batu karang itu Tuhan Yesus akan mendirikan gerejanya. Nah, gerejanya ini ya, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ada satu kuasa, ada satu janji yang Tuhan berikan terhadap gereja milik Tuhan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kenapa? Karena semua manusia itu akan menghadapi penghakiman. Semua orang akan menghadapi hari penghakiman itu. Mau orang percaya, orang tidak percaya, orang beriman dan orang tidak beriman, semuanya akan menghadapi hari penghakiman. Nah, sebelum masuk dalam hari penghakiman yang dahsyat itu, Tuhan berikan kita satu kasih karunia dia ya. Tuhan mendirikan gereja bagi kita semua. Untuk apa gereja itu? Ya, dikatakan ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, mengenai orang-orang yang tidak mau bergabung ke gereja, kita tidak bisa menghakimi. Ya, oh kamu pasti masuk neraka. Kita tidak mau menghakimi, karena nanti penghakiman itu datang pada saat hari penghakiman. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Seperti penjahat tadi ya. Penjahat tadi memang dengan imannya dia, Tuhan janjikan dia selamat. Tetapi ada juga orang-orang yang pada akhirnya tidak selamat gitu ya. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya kan? Nanti ada orang-orang juga yang walaupun dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak selamatkan gitu. Ya, kalau kita buka di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas ya. Nah, di sini ada satu janji untuk masuk ke dalam satu hari penghakiman itu. Sebelum kita masuk ke hari penghakiman itu, Tuhan ingin mengumpulkan kita dalam satu gereja, ya. Di dalam satu gereja ini ada kuasa apa? Gereja punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Mengikat artinya apa? Mengikat di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, karena gereja adalah tubuh Kristus. Melepaskan artinya ekskomunikasi, artinya dipecat dari keanggotaan gereja. Nah, siapakah yang punya kuasa untuk ini? Nah, siapakah yang diberikan kuasa untuk bisa mengikat? Kuasa untuk mengikat. Ya, di gereja diberikan satu kuasa untuk mengikat. Nah, siapa yang diberikan kuasa itu?
Kalau kita buka Alkitab ya, Kejadian 1 ayat 8, yang diberikan kuasa adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, untuk menjadi saksi Tuhan ya di awal permulaan gereja itu, maka Tuhan Yesus katakan yang diberi kuasa adalah orang yang dicurahkan Roh Kudus. Gereja yang dicurahkan Roh Kudus, karena gereja adalah tubuh Kristus, dan tubuh tanpa roh adalah mati. Maka gereja sejati adalah gereja yang disertai oleh Roh Kudus, Roh Kudus Tuhan. Nah, kalau kita lihat aplikasinya yang sudah jelas nyata di Alkitab tercatat bagaimana Roh Kudus itu tercurah terhadap gereja ya. Kita lihat masa-masa gereja. Ingat ya, semua orang akan menghadapi hari penghakiman. Kita tidak mau menghakimi siapapun, tetapi setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan gereja itu adalah sebuah bahtera. Bahtera untuk kita masuk, kita saling terikat, kita bergandengan tangan untuk menuju untuk berada di dalam satu tubuh Kristus, supaya kita bisa menghadapi hari penghakiman itu. Kalau kita buka ke Kisah 2 ayat 4, di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, di dalam teks Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bahasa-bahasa lain. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya atau kita tidak lihat bahasa Inggris, maka akan lebih jelas, and began to speak with other tongue. Berbicara dengan lidah-lidah yang lain. Disinilah kita bisa mengenal tentang bahasa lidah. Bahasa lidah itu apa? Bahasa lidah itu bukan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Yunani, bukan. Bahasa lidah adalah lidah bergerak, membentuk satu konsonan yang tidak dapat dimengerti. Bahasa tidak dimengerti oleh umat manusia, tapi itu kita berbicara secara langsung kepada Allah. Kalau tidak dibukakan, maka orang tidak akan mengerti bahasanya. Ya, banyak orang bilang, oh bahasa roh itu bahasa asing. Bukan. Karena orang-orang yang ketika Petrus berbicara ini, itu adalah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala kolong langit. Orang-orang Yahudi, mereka sudah mengerti bahasa Yahudi. Nggak perlu Petrus berbicara pakai bahasa-bahasa asing lagi. Mereka sudah jelas. Dan kenapa mereka di sini bisa mendengar dalam bahasa-bahasa lain? Ya, kalau kita lihat ke ayat 9-10, kenapa mereka bisa mendengar dalam bahasa-bahasa lain? Karena telinga mereka saat itu dibukakan, sehingga mereka mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh masing-masing. Kenapa? Karena di sini ada sekitar 13-14 bahasa. Kalau kita di dalam satu ruangan, ada orang berbahasa Inggris, Prancis, Yunani, terus India, bahasa Jawa, bahasa Sunda, di dalam bahasa Batak bersama-sama, kan pasti bingung. Nggak mungkin orang bisa dengar. Artinya ini bukan bahasa manusia, karena kalau pakai bahasa manusia bersama-sama itu nggak mungkin bisa jelas bahasanya. Maka bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasanya, mereka menyindir ini seperti orang lagi mabuk anggur manis gitu, karena mereka tidak dibukakan. Sebagian orang tidak dibukakan, maka mereka menyindir ini sebagai orang mabuk anggur. Nah, jadi di sini bisa jelas ya, kalau pencurahan Roh Kudus itu datang dengan tanda berbahasa roh, berbahasa lidah. Kalau kita bisa lihat teks-teks Alkitab lain di Kisah Para Rasul, maka akan jelas memang tanda orang menerima Roh Kudus adalah berbahasa roh gitu. Nah, permasalahannya adalah kemana tanda itu di masa-masa sekarang? Mungkin orang bertanya, loh kok di gereja saya tidak ada yang berbahasa roh lagi? Oh, artinya bahasa roh sudah berhenti. Nah, pertanyaannya, kenapa bahasa roh berhenti di gereja kamu? Pertanyaannya, kenapa gereja bahasa roh berhenti setelah gereja zaman para rasul berakhir? Itu yang harus jadi satu perenungan bagi kita semua. Apakah saat itu pencurahan Roh Kudus sudah berhenti? Jika pencurahan Roh Kudus sudah berhenti, kenapa Roh Kudus berhenti dicurahkan? Nah, yang patut kita renungkan lagi, di masa-masa gereja setelah gereja zaman para rasul berakhir, ada masa-masa di mana kita sebut masa-masa gelap ya di dalam kekristenan, di mana ada orang bisa melakukan kekerasan atas nama Kristen, manusia bisa melakukan perang atas nama Kristen, manusia bisa membakar orang hidup-hidup di atas tiang atas nama Kristen. Bahkan atas nama Kristen orang bisa mempersekusi orang lain, sesama umat Kristen juga, atas nama Kristen. Apakah masa-masa itu gereja disertai oleh Roh Kudus? Nah, ini kan harus kita renungkan kan. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab ya, Tuhan yang sudah mencurahkan Roh Kudus saat pendirian gereja zaman para rasul,
Tuhan juga yang berkuasa untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul. Yaitu Tuhan akan mencurahkan kembali Roh Kudus di zaman akhir. Sebelum datangnya hari penghakiman, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kembali untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul. Supaya gereja benar zaman para rasul itu punya kuasa kembali untuk mengikat di dalam satu tubuh Kristus. Jadi gereja punya kuasa untuk mengikat menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus. Ya. Nah, kalau kita buka ke Kisah 2 ayat 38 ini, para jelas ya. Para Alkitab itu sudah sangat jelas kalau kita buka Kisah 2 ayat 38. Dengan kita masuk menjadi anggota tubuh Kristus, pertama kita masuk melalui baptisan. Karena baptisan itu mengikat kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Maka di sini Rasul Petrus mengatakan apa? Baptisan seperti apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka di sini jelas ya, karunia pengampunan dosa itu, baptisan pengampunan dosa dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi di zaman sekarang orang malah mengatakan baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu salah. Karena orang ingin kembali ke belakang. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan ada gereja yang mengatakan kalau kamu dibaptis dalam nama Yesus tidak sah. Harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut saya itu suatu proses yang ingin kembali ke belakang lagi. Padahal dengan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu adalah satu pengertian bahwa apa? Bahwa nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah nama di atas segala nama. Yaitu nama Tuhan Yesus. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah konsep Tuhan yang Esa, bukan konsep Trinitas. Nah, kenapa banyak justru di zaman sekarang orang malah tidak mengikuti ayat ini? Mereka malah menolak baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Padahal jelas, baptisan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu jelas sekali menurut Alkitab ya. Karena nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah menerima baptisan di dalam nama Tuhan Yesus ini, ada janji karunia pencurahan Roh Kudus. Walaupun pencurahan Roh Kudus adalah satu proses yang terpisah. Karena pencurahan Roh Kudus saat orang menerimanya adalah saat seseorang itu berbahasa lidah. Kalau kita buka ke Kisah Para Rasul 19, ya, Kisah 19, ya. Di sini ketika mereka dibaptis ulang, ya, itu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi jelas itu proses yang terpisah ketika seorang menerima Roh Kudus, ketika seorang dibaptis, lalu ketika seseorang menerima Roh Kudus itu ada tandanya berbahasa roh, itu jelas ya. Nah, kembali lagi, apa maksudnya baptis itu? Nah, kalau kita lihat ke 1 Korintus 12 ayat 13, di sini dikatakan jelas, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi untuk bisa terikat menjadi satu tubuh Kristus, kita harus melalui satu baptisan sejati. Baptisan sejati adalah baptisan yang disertai oleh Roh Kudus. Maka kalau baptisan disertai oleh Roh Kudus, barulah kita bisa menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Kalau kita buka ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan tanda orang menerima Roh Kudus adalah berbahasa roh. Nah, mungkin orang mengatakan, oh, di gereja itu ada berbahasa roh, di gereja ini ada orang berbahasa roh, tetapi bisa rebah. Nah, saya tidak tahu kenapa di gereja itu, gereja ini, gereja itu, bahasa roh bisa rebah. Saya nggak tahu kenapa bisa rebah, ada yang bisa pingsan, ada yang bisa kejang-kejang. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, di gereja Yesus sejati, orang berbahasa roh tidak ada yang rebah, tidak ada yang pingsan, tidak ada yang kejang-kejang. Karena berbahasa roh itu sadar, pikirannya sadar 100%. Tetapi lidahnya digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga lidahnya bisa berbahasa roh, bisa berbahasa lidah. Ya. Tapi tidak ada kehilangan kesadaran. Karena Roh Kudus itu membangkitkan kesadaran, bukan menghilangkan kesadaran. Kalau yang lain saya tidak mau komentar, karena saya nggak tahu kenapa bisa rebah, kenapa bisa kejang-kejang, kenapa bisa pingsan. Tapi yang saya tahu di gereja sejati itu tidak ada yang kayak begitu. Di gereja sejati menerima Roh Kudus, berbahasa roh, pikirannya sadar. Nah, karena ada kuasa Roh Kudus, maka ada kuasa baptisan sejati. Kalau kita buka ke 1 Yohanes
5 ayat 6 ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, lihat ya, sebelum dikata di dalam sorga itu ada tanda kurung buka, setelah di belakang di bumi ada tanda kurung tutup. Nah, itu adalah kejadian, ada kasus Johaini koma. Nah, cari sendiri di internet apa sih Johaini koma. Saya nggak mau bahas. Tapi kalau nggak ada Johaini koma itu, kalau kita baca plak-plak-plak ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah. Sebenarnya ayat itu bunyinya kayak gitu ya. Nah, oke lah, kita nggak bahas Johaini koma, tetapi yang jadi intinya adalah sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, dan air, dan darah. Yang ketiganya adalah satu. Ini sesuai dengan teks asli. Roh, air, dan darah. Artinya apa? Roh, air, dan darah. Di dalam air baptisan yang kita lakukan mungkin di tahun 2021 ini, mungkin kita lakukan di mana ya, di Laut Ancol, kita lakukan di Laut Ancol. Itu adalah tempatnya adalah Laut Ancol, ruangnya, waktunya di tahun 2021. Tetapi di mana kan darah baptisan? Darah baptisan ada di darah itu. Di mana darah itu? Darah itu ada di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Terpisah oleh ruang dan waktu. Tidak mungkin bisa menyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Hanya oleh kesaksian Roh Kudus lah. Roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh kuasa Roh Kudus, maka air dan darah dipersatukan. Makanya di dalam baptisan gereja Yesus Jati, kita sering melihat kesaksian, ada orang-orang melihat ada air berubah menjadi darah ketika di dalam baptisan itu, ketika proses pembaptisan di laut, orang bisa melihat kesaksian ada air di sekitar area pembaptisan, itu air berubah menjadi darah. Gitu ya. Itu adalah satu penglihatan kalau ada kuasa Roh Kudus, air bisa berubah menjadi darah. Nah, kita bisa melihat ternyata ada kuasa untuk mengikat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, itu berasal dari suatu baptisan. Baptisan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus, dan baptisan yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Maka itulah gereja untuk mengikat kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Ketika kita sudah terikat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, kita melakukan namanya sakramen 1 Korintus 10 ayat 16, yaitu sakramen perjamuan kudus. Yaitu apa sakramen perjamuan kudus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi kalau kita buka 1 Korintus 10 ayat 16, sakramen perjamuan kudus itu adalah persekutuan antara tubuh dan darah Kristus bagi anggota-anggota yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus, yang sudah terikat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. 1 Korintus 10 ayat 17. Nah, artinya ya ini adalah yang Alkitab berikan kepada kita untuk kita mencari gereja yang disertai oleh Roh Kudus, supaya kita bisa terikat menjadi satu tubuh Kristus. Kita mengambil bagian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus itu, menjadi anggota-anggota gereja. Nah, pertanyaannya gini, orang mungkin bertanya, loh kenapa hanya ada satu gereja yang disertai oleh Roh Kudus? Sebenarnya banyak orang, mungkin saja di luar sana ada orang-orang secara individual menerima Roh Kudus, tetapi mereka belum terpanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus dan sejati, ya. Tetapi kalau dia bisa rebah, bisa pingsan, bisa kejang-kejang, saya tidak tahu ya, saya nggak bisa komentar. Yang bisa rebah, bisa kejang-kejang, bisa pingsan, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Roh Kudus itu sadar, ya, tidak membuat orang kejang-kejang, rebah, dan pingsan. Dan ketika orang menerima Roh Kudus, itu sebenarnya sedang terpanggil untuk menuju satu gereja, satu tubuh Kristus. Kenapa harus menuju satu tubuh Kristus? Kalau kita buka ke Efesus 5, ya. Karena pada dasarnya gereja yang Tuhan dirikan itu satu. Tuhan hanya mendirikan satu gereja. Meskipun banyak cabang, di banyak tempat, tetapi itu hanya satu. Satu kesatuan tubuh Kristus, satu gereja sejati.
Hanya satu gereja sejati, satu iman, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Maka kalau kita buka Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita lihat di sini bahasa ininya adalah Christ and the church, ya. Kristus dengan gereja. Jadi hubungan Kristus dan gereja seperti laki-laki dan perempuan hanya satu, ya. Gereja Tuhan juga hanya satu yang Tuhan dirikan, dan semua umat manusia, semua umat Kristen akan dikumpulkan di dalam satu gereja yang satu itu yang milik Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menolak untuk bergabung dengan gereja sejati? Kita nggak mau menghakimi, itu ada di Roma 2 ayat 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 ya. Tuhan pada saat hari penghakiman, ya Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Entah itu baik, entah itu jahat. Kalau dia orang beriman, orang imanan pun akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Siapapun akan dihakimi. Nah, itu ibaratnya adalah seperti air bah. Penghakiman itu seperti air bah gitu, mengerikan gitu ya. Semua orang akan menghadapi hari penghakiman ini. Dan sebelum terjadi hari penghakiman, jangan katakan Tuhan tidak sediakan baterah. Tuhan sudah sediakan baterahnya, yaitu gereja sejati, supaya kita bisa terikat di dalam satu gereja sejati sebelum kita menghadapi hari penghakiman itu, ya. Nah, ketika kita sudah berada di gereja sejati, apa yang kita lakukan? Kalau kita buka ke 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Tadi kan dasar dari gereja kan suatu batu. Batu karang rohani itu. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, ini dikatakan oleh Petrus. Tentu saja Petrus tidak mengklaim diri dia sebagai batu karang rohani. Petrus menyadari kalau batu karang itu adalah Tuhan Yesus sebagai batu karang dan batu penjuru. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Kita juga menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu gereja tadi. Suatu pembangunan rumah rohani, ya. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita menjadi anggota gereja, kita menyadari kalau gereja milik Tuhan itu kudus. Dan kita pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Kita tidak kudus. Tetapi kita dikasih kesempatan oleh kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk menuju gerejanya yang kudus. Maka untuk menyadari hal itu, ketika kita sudah berada di dalam gereja sejati, kita dituntut untuk mengejar kekudusan. Sebab Tuhan itu kudus. Gereja Tuhan itu kudus. Jadi kita dituntut untuk mengejar kekudusan, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita sepenuhnya sudah? Kita harus terus mengejar. Kalau kita merasa cukup, maka kita berhenti mengejar. Karena apa? Kalau kita buka ke 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, kita yang awalnya tidak kudus, kita orang yang berdosa, disucikan oleh Tuhan, masuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota gereja, dan sedangkan tubuh Kristus itu kudus, maka kita juga dituntut untuk mengejar kekudusan. Sebab Tuhan itu kudus, sebab rumah Tuhan itu kudus. Kalau kita tidak kudus, nanti kita juga bisa ditolak oleh Tuhan, meskipun kita sudah berada di dalam gereja sejati. Tetapi, kembali lagi ya, setidaknya kita harus mengambil keputusan. Jika hari ini kita ada yang belum masuk dalam gereja sejati, kabar ini diberitakan juga supaya kita boleh terikat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, supaya kita bisa menghadapi hari penghakiman itu. Sebelum mencapai hari penghakiman itu, atau sebelum putus napas kita, karena kalau kita udah putus napas sudah selesai, kita ambillah kesempatan untuk kita menjadi bagian dari gereja yang Tuhan dirikan,
yang Tuhan dirikan dengan pencurahan Roh Kudus. Dan keputusan ada di tangan saudara-saudari. Kita juga di gereja Yesus Jati, kita tidak mau menghakimi siapapun. Nanti penghakiman di tangan Tuhan. Tetapi yang kita beritakan adalah tentang gereja yang terikat di dalam satu tubuh Kristus. Ya, supaya kita menjadi Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ya, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.